Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita di renungan hari ini. Sebelum kita melanjutkan renungan kita di malam hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu, buat segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan sudah menjaga, melindungi, memelihara. Terima kasih untuk setiap jawaban doa-doa kami yang telah Engkau berikan untuk kami, dan kami percaya di hari-hari ke depan juga Tuhan masih akan melakukan yang baik, yang luar biasa baik terhadap kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang dikasihi, kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kesembilan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar daripada apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa Filipi itu identik dengan sukacita. Ya. Ada begitu banyak kata bersukacita dalam kitab ini, kitab Filipi, ya. Tapi kita harus tahu juga bahwa di balik kata sukacita ada satu kondisi yang dialami oleh si penulis, atau dalam hal ini Paulus. Gitu. Bahkan ada begitu banyak masalah-masalah yang terjadi juga di dalam jemaat yang ada di Filipi. Ya. Paulus menulis surat Filipi ini ketika dia berada dalam penjara. Ya, sehingga sulit bagi seseorang yang ada dalam tekanan, ya, ada dalam satu keterikatan, ada dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan, ya, untuk kemudian dia bisa berkata bersukacita, atau kemudian dia bisa merasakan sukacita. Ya, itu hal yang sungguh-sungguh sulit, atau bisa dikatakan mustahil. Itu karena cenderung orang di kondisi seperti itu, ya, paling dia bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, stres dan lain sebagainya. Bahkan dia bisa menjadi pribadi yang lebih jahat karena mengalami yang namanya tekanan, berada dalam suatu lembaga, ya, di penjara. Tapi kemudian ini yang kemudian diangkat oleh Paulus. Meskipun dia di dalam kondisi seperti ini, tapi dia tidak lupa untuk tetap bersukacita dan menanamkan pada jemaat yang ada di Filipi untuk kemudian tetap bersukacita. Di balik segala situasi kondisi yang mungkin mengganggu pikiran kita, yang mungkin mengganggu hati kita, yang mungkin bisa mengoyahkan kepercayaan kita, yang mungkin bisa mengganggu pikiran kita untuk kemudian melihat yang Allah adalah baik, kemudian cenderung mengalihkan pandangan kita.
Ya. Kita memiliki hati yang tadinya baik, kemudian kita memiliki hati yang tawar atau tawar hati, ya, kepada Tuhan. Tapi ini yang kemudian usaha dari Paulus untuk menanamkan kepada jemaat Filipi, ya, yang tadi kita sudah baca bersama-sama adalah bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacita, ya. Jadi kondisi yang kita alami, ya, apapun musimnya, Paulus katakan tetaplah bersukacita, ya, karena di balik sukacita itu ada semangat yang baru, ada gairah yang lebih dibanding ketika kita sedih, gitu, ya. Kemudian Paulus terus mendorong mereka, ya. Jadi hal yang pertama adalah Paulus ingin mendorong jemaat itu untuk tetap bersukacita, meskipun ada kekhawatiran, ada kecemasan, ya, itu perkara-perkara di balik yang ada di jemaat Filipi. Ada kecemasan, ada ketakutan, ya kan? Ada pikiran yang tidak tenang karena Paulus di penjara, gitu. Tapi kemudian Paulus berusaha untuk menanamkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi dan kita juga yang ada saat ini untuk tetap bersukacita, ya. Meskipun kondisi, ya, sekitar itu bisa menggoyahkan kita, bisa menurunkan semangat kita, bisa mengganggu akal sehat kita, menggoyahkan, mengacau balaukan pikiran kita, untuk membuat hati kita itu tergoyahkan, gitu. Tapi Paulus berusaha untuk menanamkan kata sukacita atau rasa sukacita ini kepada jemaat yang ada di Filipi untuk tetap bersukacita. Jadi sebenarnya kita pun sama, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, ingat, tetaplah bersukacita. Mungkin kata ini sederhana, tetapi kata ini akan mudah sekali dilakukan ketika mungkin kita lagi menikmati berkat Tuhan, ya. Mungkin kita lagi baik, keluarga lagi baik, pekerjaan lagi baik, finansial lagi baik, ya, kuliah lagi baik, ya. Mungkin kita akan lebih mudah untuk bersukacita. Tapi untuk kondisi saat ini, dalam hal ini konteks Rasul Paulus, ya, dengan kondisi jemaat yang ada saat itu, untuk kemudian bersukacita itu sulit, gitu. Jadi perlu ditekankan untuk tetap bersukacita di masa-masa pandemi yang seperti ini, ya. Yang mungkin sebagian orang bisa kehilangan pekerjaan, omset menurun, bingung mau ngapain. Itu sepertinya tanda-tanda penyertaan Tuhan itu tidak nampak. Itu janji Tuhan itu di mana, gitu. Mulai goyah, tidak bersemangat. Tapi ingat pesan yang firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Tetaplah bersukacita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah di ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi tetap berbuat baik meskipun di tengah pandemi. Jangan jadikan pandemi ini untuk menghalangi kita tidak berbuat baik, ya, untuk tidak berbuah, ya. Jadi ingat, tetaplah berbuat baik. Karena apa? Ada peringatan, Tuhan sudah dekat. Gitu. Itu panggilan kita, yaitu berbuat baik, ya. Jadi jangan pernah kehilangan perbuatan-perbuatan baik kita. Jangan pernah berhenti. Bahkan Rasul Paulus berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, ya. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Jadi rasa khawatir kita itu ditukar atau diarahkan kepada doa kita kepada Allah, gitu. Jadi jangan kita memiliki jiwa atau mentalitas yang kemudian tidak tahu bersyukur atau mudah bersungut-sungut, atau terlebih lagi kita menjadi pribadi yang mudah khawatir.
Tuhan nanti besok saya apa, saya makan apa, keluarga saya kemana, saya usaha gimana dan lain, saya kuliah kayak mana gitu. Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi untuk kemudian janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Apa yang menjadi keperluan kita dalam hal ini? Paulus bilang limpahkan itu dalam doa. Karena mereka yang tidak khawatir, mereka yang khawatir kepada Allah, mereka inilah yang kemudian rasa percaya mereka kepada Tuhan itu mulai menurun, sehingga mereka khawatir. Tapi bagi orang-orang pilihan Tuhan, untuk kemudian rasa khawatir itu ada, itu minim, karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya akan pemeliharaan Tuhan. Jadi rasa khawatir kita itu kita limpahkan lewat doa kepada Allah. Tuhan, ini yang menjadi doaku. Ini yang kemudian Paulus berusaha tanamkan kepada jemaat Filipi di tengah-tengah kondisi yang sulit. Kita pun sama. Jadi segala kekhawatiran kita limpahkan dalam doa kepada Allah. Tuhan, ini yang menjadi keluh kesahku, ini yang menjadi isi hatiku, ini yang menjadi ceritaku, ini yang menjadi pergumulanku. Sehingga apa? Hasil dari kita melakukan hal itu, di ayat yang ke-7 berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Seringkali akal kita kan bermain, antisipasi gitu. Ini kalau ini gimana, ini begini bagaimana. Tapi sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ini yang terpenting. Sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang kemudian sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit ngambek dan lain sebagainya, ya. Tapi karena damai sejahtera Allah itu yang akan diberikan kepada kita, yang akan kemudian memelihara hati dan pikiran kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Di ayat yang ke-9, jadi akhirnya ini yang harus kita pikirkan, bukan masalah kita Bapak Ibu Saudara, bukan pergumulan kita yang harus itu kita pikirkan terus nanti gini gimana, ya. Tapi ini yang harus ada dalam pribadi atau pikiran orang-orang percaya kepada Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, akhirnya, ya, perhatikan kata akhirnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dan semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ini yang harus ada di pikiran kita. Kalau damai sejahtera Allah ada dalam kita, sehingga hati dan pikiran kita itu dijaga oleh Allah, sehingga kita tidak mudah panas hati, tidak mudah berpikir yang aneh-aneh, karena ada damai sejahtera yang dari Allah yang memelihara hati kita. Ketika sudah dijaga, mulailah berpikir seperti yang di ayat 9 kata-kata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang patut didengar, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang terakhir, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar daripada apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi lakukanlah semua itu, bersukacita, terus melakukan hal-hal yang baik. Biarlah kebaikan kita itu diketahui semua orang, ya. Bersukacita, melakukan hal-hal yang baik. Jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Dan yang ketiga adalah jangan pernah khawatir, tapi kekhawatiran itu dipakai kita untuk menjadi sarana untuk kita berdoa kepada Allah, untuk lapor kepada Tuhan, ya. Sehingga hasilnya itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, ya, sehingga kita bisa berpikir yang suci, mulia, yang manis, yang sedap didengar, ya. Jadi intinya lakukanlah semuanya itu. Perlu kita ketahui bahwa ada berkat di balik mereka yang melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pesan-pesan dari firman-Mu. Kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Biarlah di tengah kondisi seperti ini, ya Tuhan,
Bantu roh kami Tuhan, supaya kami tetap bersuka cita, bersemangat, dan kami terus dengan semangat yang daripada Tuhan, kami terus melakukan kebaikan. Meskipun seringkali ketika kami melakukan kebaikan ada rasa kekhawatiran, tapi ingatkan kami untuk ketika kami khawatir, kami berdoa kepada Tuhan supaya hati dan pikiran kami dinaungi oleh damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan semuanya itu, supaya kami menjadi orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu dan berkati jemaat Tuhan, bahkan semua yang mendengar firman-Mu malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.